Pernah nggak sih kamu dengar tentang asuransi, tapi nggak ngerti hukumnya gimana? Padahal hukum asuransi itu penting banget buat lindungi hak kita sebagai pemegang polis. Sebagai calon sarjana hukum, kita bukan hanya belajar dari teori, namun juga bagaimana cara penerapan hukum di dalam kehidupan sehari-hari. Seperti contohnya yaitu hukum asuransi, di mana hukum asuransi ini berkaitan dengan kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, yuk kita dengerin bagaimana penjelasan tentang hukum asuransi tersebut oleh teman-teman kita. Di sini saya akan menjelaskan tentang hukum asuransi dan dasar hukum asuransi. Hukum asuransi adalah bagian dari hukum perdata yang mengatur perjanjian antara si penanggung dan tertanggung, di mana penanggung berkewajiban memberikan ganti rugi atas kerugian akibat peristiwa tidak pasti, dan tertanggung membayar premi atau uang yang dibayarkan kepada pihak perusahaan asuransi untuk mendapatkan perlindungan asuransi. Dasar hukum asuransi yang pertama, pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang yang menjelaskan definisi asuransi dan prinsip dasarnya. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang perasuransian. Yang ketiga, OJK atau Otoritas Jasa Keuangan, di mana sebagai pendukung pengawas dan perlindungan konsumen. Yang terakhir, asas-asas umum perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seperti syarat sah perjanjian dan itikat baik yang terdapat dalam pasal 1320 dan 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oke, baik, saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip hukum asuransi dan objek apa saja yang bisa diasuransikan. Prinsip-prinsip hukum asuransi ada 4. Yang pertama ada insurable interest, jadi harus ada hubungan atau akibat hukum yang mengikat untuk objek asuransi tersebut. Contohnya, kita tidak bisa mengasuransikan mobil milik orang lain yang tidak ada akibat atau hubungan hukumnya ke kita. Selanjutnya ada nomor 2 yaitu indemnity. Ganti rugi itu berdasar kerugian yang nyata. Kita tidak boleh mengambil untung dari ganti rugi tersebut. Contohnya mobil kita tertabrak, lalu kerugian sebenarnya mencapai 20 juta. Kita tidak boleh asal-asal klaim dan menaikkan klaim tersebut menjadi 30 juta. Selanjutnya ada kontribusi. Jika ada 2 polis yang merujuk ke objek asuransi tersebut, perusahaan asuransi bisa saling membagi dan saling membantu agar sama-sama meringankan. Selanjutnya ada yang keempat atau yang terakhir yaitu proximate cause. Ini mengecek apa penyebab utama atau penyebab terdekat yang mengakibatkan kerugian tersebut. Ini penting untuk mengecek sah atau tidaknya polis atau perjanjian tersebut. Selanjutnya kita akan bahas objek-objek apa saja yang bisa diasuransikan. Yang pertama ada orang, contohnya seperti asuransi jiwa, asuransi kesehatan. Selanjutnya ada harta benda, contohnya seperti mobil, rumah. Dan yang terakhir ada tanggung gugat, seperti asuransi tanggung gugat profesi. Selanjutnya ada asas-asas hukum asuransi. Yang pertama itu asas good faith. Asas good faith sendiri menekankan kita untuk melakukan keterbukaan dalam isi maupun klaim asuransinya. Yang kedua ada subrogasi. Subrogasi sendiri meminta kita apabila kita menjadi pihak penanggung ganti ruginya, maka nantinya hak tuntut itu akan dialihkan ke kita. Nah, yang ketiga ada the law of large number, di mana semakin banyak member, semakin mudah untuk memprediksi resiko dan preminya menjadi lebih murah. Dan yang terakhir ada kepastian hukum. Kepastian hukum ini maksudnya isi perjanjian harus tertulis dengan jelas dalam polis. Nah, tadi kan kita sudah bahas asas-asasnya. Sekarang kita akan bahas jenis-jenis asuransi. Kalian tahu tidak kalau misalkan asuransi itu dibagi menjadi 2 bagian besar. Yang pertama ada asuransi kerugian. Asuransi kerugian ini merupakan program pengcoveran dari resiko kerugian ataupun kehilangan pemanfaatan atas pihak ketiga oleh peristiwa yang tak terduga. Contohnya asuransi kebakaran, asuransi kendaraan bermotor, asuransi transportasi laut, dan asuransi properti. Asuransi rumah dan bisnis merupakan bagian dari asuransi properti. Yang kedua itu ada asuransi jiwa. Nah, asuransi jiwa sendiri itu dia terbagi menjadi 2 juga loh. Asuransi jiwa
sendiri merupakan program pengcoveran ekonomis dari atas meninggalnya seseorang ataupun hidupnya seseorang yang dipertanggungkan, yang dimana bagiannya menjadi dua, yaitu yang pertama asuransi jiwa berjangka dan yang untuk seumur hidup. Nah, selain itu ada juga asuransi pendidikan dan asuransi kesehatan serta asuransi syariah. Selanjutnya kita akan membicarakan siapa saja pihak-pihak dalam hukum asuransi. Jadi yang pertama ada yang namanya penanggung. Penanggung merupakan perusahaan asuransi yang dimana ia tuh sudah berizinkan OJK dan dia juga dibayar premi untuk menanggung risiko yang akan terjadi. Yang kedua adalah policy holder. Policy holder ini merupakan pihak yang menandatangani dan juga yang membayar premi. Yang ketiga ada tertanggung. Orang tertanggung ini merupakan orang yang dijamin oleh pihak asuransi. Dan yang terakhir ada orang yang mendapatkan manfaat, di mana orang tersebut akan mendapatkan uang atau dana dari penanggungan tersebut. Oke, tadi kita sudah berbicara tentang pihak-pihak asuransi. Sekarang kita akan berbicara bagaimana proses hukum dalam hukum asuransi. Awal mulanya, hukum asuransi ini terjadi saat adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu pihak nasabah dan juga pihak dari terasuransi. Jadi, dalam pembuatan kesepakatan ini diperlukan yang namanya terpenuhi syarat-syarat hukum yang berlaku. Yang kedua yaitu hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban sendiri, simpelnya, Anda membayar, perusahaan akan membackup ataupun menanggungnya. Dan bagaimana proses cair atau mengklaim dana tersebut? Maka yang pertama harus dilakukan adalah melaporkannya kepada perusahaan asuransi, di mana kita akan memberikan segelintir dokumen-dokumen untuk pihak asuransi, yang dimana itu akan dicek dan juga bila sudah disahkan baru dana tersebut bisa cair. Selanjutnya, bagaimana bila laporan tersebut ditolak dan menyebabkan yang namanya sengketa? Yang pertama, kita harus melaporkan dan mengkomplain perusahaan tersebut. Yang kedua, bila sudah tidak ada cara lain, maka kita akan melakukannya atau melaporkannya kepada OJK. Yang ketiga, ini bisa menggunakan cara damai, yaitu mediasi. Dengan apa? Dengan BMAI. Selanjutnya, bila tidak ditemukan titik atau bagaimana cara penyelesaian sengketa tersebut, akan dilakukan dengan cara litigasi. Tapi tenang, segala proses tersebut dilindungi oleh OJK karena OJK yang memantau hal tersebut. Kalian tahu nggak sih, konflik bisa terjadi di mana-mana. Apalagi soal sengketa hukum asuransi dapat terjadi ketika adanya perbedaan pendapat dan konflik antara kedua belah pihak, yaitu pihak tertanggung dan juga pihak penanggung. Pihak tertanggung di sini adalah orang yang dilindungi oleh asuransi, sedangkan pihak penanggung adalah perusahaan yang memberikan jaminan perlindungan. Lalu, bagaimana sih penyelesaian sengketa hukum asuransi? Penyelesaian sengketa hukum asuransi terbagi menjadi 3. Yang pertama, penyelesaian melalui musyawarah atau non-litigasi. Jadi penyelesaian ini dilakukan secara damai, di mana kedua belah pihak antara tertanggung dan juga penanggung menyelesaikan masalah secara bersama-sama, tanpa melalui pihak ketiga seperti pengadilan. Yang kedua, penyelesaian melalui lembaga penyelesaian sengketa, atau bisa kita sebut sebagai LAPS lah, Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa. Lembaga ini adalah lembaga khusus yang membantu menyelesaikan sengketa tanpa melalui pengadilan, dan tetapi juga tetap lebih formal daripada musyawarah biasanya. Yang ketiga itu ada penyelesaian melalui pengadilan atau litigasi. Jika semua upaya damai gagal, maka pilihan terakhir adalah membawa sengketa tersebut ke pengadilan negeri. Maka di sini sengketa tersebut akan disidangkan dan diputuskan oleh hakim berdasarkan hukum yang berlaku. Perjanjian asuransi terbagi menjadi 2, ada syarat umum dan juga ada syarat khusus. Syarat umum terbagi menjadi 3. Yang pertama, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Yang kedua, adanya kecakapan hukum. Dan yang ketiga, adanya sebab yang halal. Sedangkan syarat khusus terbagi menjadi 4. Yang pertama, adanya premi. Jadi pihak tertanggung wajib membayarkan sejumlah uang atau premi kepada pihak penanggung sebagai bentuk imbalan atas jaminan perlindungan. Yang kedua, adanya resiko. Harus ada resiko atas kerugian yang belum pasti. Hal ini bisa dialihkan ke asuransi. Sedangkan yang ketiga, adanya kepentingan yang akan diasuransikan. Tertanggung itu harus mempunyai kepentingan hukum terhadap objek yang akan diasuransikan. Dan terakhir, adanya itikat baik. Jadi antara kedua belah pihak, khususnya tertanggung, itu harus mampu memberikan informasi secara terbuka dan harus juga berkata jujur. Nah, setelah mengetahui apa itu asuransi, apa aja sih usaha yang berkaitan dengan asuransi dan contoh perusahaan asuransi?
usaha yang berkaitan dengan asuransi. Yang pertama adalah perusahaan adjuster. Perusahaan adjuster adalah perusahaan yang membantu perusahaan asuransi dalam menilai klaim asuransi, seperti asuransi properti, kendaraan, dan industri. Yang kedua ada perusahaan reasuransi, yaitu perusahaan asuransi bagi perusahaan asuransi di mana yang bertujuan untuk menyebarkan risiko agar tidak bertumpu pada satu perusahaan. Yang ketiga ada perusahaan teknologi asuransi atau insurtech, yaitu di mana perusahaan ini menggunakan teknologi untuk melakukan berbagai kegiatan dalam industri asuransi. Selanjutnya ada contoh perusahaan asuransi. Yang pertama ada PT Asuransi Jiwasraya yang menangani tentang asuransi jiwa. Namun PT ini sudah tidak aktif mulai dari Januari 2025 kemarin. Yang kedua ada PT Asuransi Sinarmas menangani tentang asuransi umum. Yang ketiga ada Allianz Life Indonesia yang menangani asuransi jiwa, kesehatan, dana pensiun, dan asuransi syariah. Oke, selanjutnya apa sih sifat-sifat hukum asuransi itu? Yang pertama ada sifat konsensual, yaitu di mana sah sejak ada kesepakatan meski polis belum ditandatangani. Yang kedua ada sifat timbal balik, yaitu kedua pihak memiliki hak dan kewajiban, premi dibayar, perlindungan diberikan. Yang ketiga ada sifat komutatif dan Yang ketiga ada sifat komutatif dan aleatoris, yaitu hak dan kewajiban jelas, tetapi pembayaran bergantung pada kejadian yang tidak pasti. Yang keempat ada sifat adhesif, yaitu polis disusun sepihak oleh penanggung, tertanggung hanya bisa menyetujui atau menolak. Yang kelima ada sifat itikat baik, yaitu kedua pihak wajib jujur, terutama tertanggung saat menyampaikan risiko. Yang keenam ada sifat mengikat secara hukum, yaitu jika dilanggar bisa menimbulkan akibat hukum seperti ganti rugi. Yang ketujuh ada bersifat resiko, yaitu di mana objek asuransi harus berupa risiko yang sah dan dapat diasuransikan.